Pada tahun 2013, pernah terjadi tragedi di perkeretaapian Indonesia, di mana KRL Bintaro menabrak truk tangki yang penuh dengan BBM. Kejadian naas itu diduga akibat dari supir truk yang menerobos palang yang akan menutup, mengakibatkan tabrakan dahsyat dengan KRL komuter lain jurusan Serpong Tanah Abang bernomor 1131. Peristiwa tersebut tentu mengingatkan kita kembali kepada tragedi kecelakaan di Bintaro pada tahun 1987 yang disebut tragedi Bintaro 1, yang juga merupakan pukulan berat bagi perkeretaapian di Indonesia karena merenggut banyak nyawa. Dalam tragedi Bintaro 1, rangkaian kereta api Patas Merak jurusan Tanah Abang Merak yang berangkat dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan kereta api lokal jurusan Rangkas Bitung Jakarta Kota yang berangkat dari stasiun Sudimara. Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kecelakaan yang paling buruk dalam sejarah transportasi di Indonesia, dengan korban jiwa sebanyak 139 tewas dan 254 luka berat. Namun, pada tragedi Bintaro 2, jumlah korban tidak sebanyak seperti pada tragedi Bintaro 1. Ini semua berkat aksi heroik 3 orang. Mereka adalah pahlawan yang sangat berjasa dalam meminimalisir jumlah korban. Tanpa kesigapan mereka, korban jiwa pada tragedi Bintaro 2 mungkin akan lebih banyak lagi. Ketiga pahlawan tersebut adalah masinis Darman Prasetyo, asisten masinis Agus Suroto, dan petugas pelayanan KRL Sofyan Hadi. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan betapa hebatnya aksi ketiga pahlawan tersebut sehingga banyak nyawa yang terselamatkan. Pada tanggal 9 Desember 2013, sekitar pukul 11 pagi, satu kereta jurusan Serpong Tanah Abang meninggalkan stasiun Sudimara. Meski saat itu terlambat berangkat karena masalah pendingin udara, kereta tetap mengangkut banyak penumpang di stasiun Jurangmangu dan Pondok Ranji untuk selanjutnya bertolak ke perhentian terakhir. Sekitar pukul 11.15, kereta melintas dengan kecepatan 57,7 km per jam. Setelah berjalan selama beberapa menit, sekitar 2,5 km dari stasiun Pondok Ranji, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah truk tangki BBM melintas rel yang seharusnya sudah tertutup palang. Masinis Darman memerintahkan petugas Sofyan untuk memindahkan para penumpang ke gerbong paling belakang dan menjauh dari gerbong utama untuk mengantisipasi tabrakan. Masinis Darman dan asisten masinis Agus berjibaku melakukan pengereman darurat untuk memperlambat laju kereta agar para penumpang memiliki waktu lebih untuk pindah ke gerbong belakang sebelum terjadinya tabrakan. Namun, saat itu penumpang sulit bergerak karena gerbong khusus wanita yang berada di bagian depan sangat penuh. Para penumpang saling berdesakan. Sebelumnya, petugas Sofyan telah mengumumkan dengan tegas tapi santai supaya para penumpang berpindah ke belakang. Tapi beberapa penumpang menolak pindah. Baru ketika petugas Sofyan menjelaskan bahwa di depan ada truk melintang dan mungkin akan terjadi tabrakan, akhirnya para penumpang panik dan merangsek ke gerbong tengah hingga ke belakang. Kepanikan membuat semuanya berantakan. Pintu antar gerbong yang hanya cukup untuk satu orang semakin menghambat laju perpindahan penumpang. Di tengah kepanikan, petugas Sofyan melihat seorang anak kecil yang terpisah dari orang tuanya. Tanpa pikir panjang, ia segera menggendong dan membawa anak tersebut ke gerbong terakhir. Namun, karena ia harus kembali ke gerbong depan, petugas Sofyan hanya mengantarkan anak tersebut ke gerbong ketiga dan meminta kepada anak tersebut untuk segera berlari menuju gerbong belakang. Setelah itu, petugas Sofyan kembali ke gerbong depan untuk membantu masinis Darman dan asisten masinis Agus. Rem yang sudah dioperasikan ternyata tidak membuat kereta cepat berhenti dan akhirnya menabrak truk tangki BBM di perlintasan Palang Pintu Pondok Betung nomor 57A, Bintaro. Waktu menunjukkan pukul 11.25. Truk BBM yang membawa 24 kiloliter bensin terseret jauh hingga sekitar 25 meter. 5 menit kemudian, terdengar 3 kali ledakan hebat. Asap hitam segera terlihat membumbung ke udara. Sementara, para penumpang yang masih berada di dalam kereta tergencet satu sama lain karena beberapa gerbong terguling dan keluar jalur. Mereka mengucapkan takbir, menangis hingga menjerit. Perasaan takut dan kaget bercampur aduk menjadi satu. Tapi banyak penumpang yang tidak menyangka, ternyata mereka masih hidup dan masih bisa keluar dari kecelakaan maut tersebut. Salah seorang penumpang bernama Dinda Irmawati memberikan kesaksiannya.
Situasi saat kereta bertabrakan sudah kacau balau. Saat itu ia terdorong jatuh dan tidak sengaja menginjak orang-orang yang telah tersungkur. Dinda mendengar banyak orang di bawahnya teriak minta tolong. Dinda hanya pasrah dan berpegangan pada besi. Tidak lama kemudian, terdengar suara dari warga sekitar yang bergotong royong membuka paksa pintu kereta. Menurut ingatan Dinda, ia adalah orang yang ketiga yang berhasil dikeluarkan dari kereta. Dinda ingat kalau tasnya sempat tersangkut, tapi harus ia relakan demi keselamatan nyawanya. Sebab di saat yang sama, kobaran api sudah cukup besar dan membakar sebagian rambutnya. Monica Astridlia, seorang karyawan swasta yang berkantor di wilayah Tendean, Jakarta Selatan, juga merupakan salah satu korban yang berhasil selamat. Hari itu, jam masuk kantor Monica lebih pagi dari biasanya. Ia pun cukup was-was, takut datang terlambat ke stasiun Sudimara. Akan tetapi, kereta yang ia tunggu ternyata lebih terlambat. Nyaris jam 11 kereta baru tiba. Tidak ada pilihan, Monica terpaksa naik kereta yang terlambat itu. Sehari-hari, Monica selalu naik di gerbong perempuan. Namun, pada Senin yang naas itu, Monica memilih masuk di gerbong 6. Karena saat itu, gerbong depan yang merupakan gerbong khusus wanita sudah terlalu penuh. Tidak lama setelah kereta berangkat, suasana mencekam segera terasa. Monica mendengar suara dentuman yang keras. Kemudian disambung jerit suara para penumpang gerbong depan yang panik, ibu-ibu yang menangis, dan bau asap yang menyengat. Monica masih sempat berlari ke gerbong paling belakang usai mendengar suara dentuman dan berhasil keluar melalui pintu belakang yang dibuka paksa oleh warga sekitar. Evakuasi korban lain yang terbakar dan terjepit di gerbong baru berhasil dilakukan pada pukul 15.45. Tragedi Bintaro II merenggut 9 korban nyawa. 3 diantaranya adalah petugas, yaitu masinis Darman Prasetyo, asisten masinis Agus Suroto, dan petugas Sofyan Hadi. Sementara 80 penumpang luka-luka. 2 penumpang menghembuskan nafas terakhir saat penanganan di rumah sakit. 4 penumpang tewas di tempat. Di sisi lain, sopir dan kernet truk BBM yang bernama Hosimin dan Mujiono selamat. Meski truk mereka sempat terseret kereta, keduanya memberanikan diri untuk melompat keluar dari kendaraan. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit terdekat. Hasil penyelidikan terkait tragedi Bintaro 2013 ini masih belum jelas hingga saat ini. Tidak ada pihak yang dianggap bersalah, baik dari PT Kereta Api Indonesia maupun PT Pertamina. Hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi memang telah dirilis 2013 silam. Tetapi isinya hanya berupa pemaparan fakta yang garis besarnya hanya untuk mencegah kesalahan serupa terjadi. Investigasi KNKT menyebutkan ada beberapa penyebab kecelakaan. Salah satunya adalah palang pintu dari arah Tanah Kusir yang menutup lebih lambat dibanding dari arah Ceger, sehingga truk tetap melintas. Padahal jarak kereta dengan palang sudah sangat dekat. Menurut warga sekitar, palang pintu di Pondok Betung memang kerap terlambat menutup. Pada saat kejadian, fakta di lapangan malah lebih parah. Palang pintu justru berada pada posisi terbuka saat kecelakaan terjadi. Tapi KNKT menduga, palang tidak diturunkan karena truk sudah terlanjur berada di dalam lintasan, tapi sirine tetap dibunyikan, karena jika palang tetap diturunkan, truk justru tidak bisa lolos dari tabrakan. Selain itu, kondisi rambu perlintasan kereta juga menjadi masalah. KNKT menemukan warna rambu sudah dalam kondisi buram, termasuk jarak, fungsi, dan penempatan rambu yang tidak tepat. Temuan KNKT tersebut juga menjadi alasan sopir truk yang mengklaim bahwa rambu tidak menyala saat kecelakaan. Banyaknya ranting pohon juga menjadi halangan pengemudi. Jalanan yang tidak rata juga menghambat laju kendaraan. Dampaknya, ketika sopir sudah melihat kereta dari jauh, kendaraan tetap tak bisa melaju untuk menghindar. Padahal, situasi lalu lintas saat kecelakaan tidak terlalu padat, tapi ada 2 motor di depan truk yang melaju lambat akibat jalanan yang rusak. Belum lagi, arus lalu lintas yang berebut masuk dari arah yang berlawanan menyebabkan truk terjebak dan tidak bisa melaju. Sebaliknya, menurut PT KAI, truk justru menerobos palang pintu yang sudah mau menutup. Akibat kelalaian itu dan beberapa faktor yang telah disebutkan, truk tidak bisa menghindari tabrakan. Pada saat kecelakaan, masinis baru dapat melihat truk dalam jarak 107 meter karena lintasan yang melengkung. Petugas kereta api di sekitar lokasi memang sudah memberikan tanda bendera merah agar kereta mengerem. Darman dan kru dalam kabin juga telah berusaha memperlambat laju kereta. Mereka sudah berupaya maksimal.
Namun kecelakaan tersebut tidak bisa dihindari. Dalam jarak 107 meter, masinis sudah berusaha mengerem sebanyak 2 kali, tapi hasilnya nihil dan tabrakan tak terhindarkan. Karena jarak ideal yang diperlukan kereta untuk berhenti total adalah 235,4 meter. Dalam kondisi tersebut, masinis, asisten masinis, serta petugas sudah menyadari pasti akan terjadi tabrakan yang parah. Namun, mereka justru menutup pintu pengemudi dan memperingatkan penumpang akan adanya tabrakan, supaya penumpang bisa segera mengungsi ke gerbong belakang. Setelah memperingatkan penumpang, ketiga petugas tidak dapat melompat keluar dari kereta. Darman Prasetyo, Agus Suroto, dan Sofyan Hadi gugur dalam tugas mereka. Mereka kemudian dianggap sebagai pahlawan, baik oleh penumpang, warga sekitar, bahkan rakyat Indonesia. Untuk mengenang dedikasi ketiganya terhadap keselamatan penumpang, PT KAI membangun prasasti kehormatan di Stasiun Tanah Abang. Nama ketiganya juga turut diabadikan dalam gedung diklat. Darman sebagai nama Balai Pelatihan Teknik Traksi di Yogyakarta, Agus sebagai nama Balai Pelatihan Operasional dan Pemasaran di Bandung, dan Sofyan sebagai nama Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian di Bekasi. Dalam usaha mencegah kejadian yang sama terulang lagi, pemerintah daerah telah membangun jembatan layang Bintaro untuk mengatasi lalu lintas di palang pintu Pondok Betung. Perlintasan tersebut juga sudah dipasangi panel beton dan kawat logam, agar tidak ada kendaraan yang nakal dan memaksa melintasi daerah tersebut. Namun, masih sering kita lihat warga yang tidak peduli dan tetap menerobos. Masih sering kita lihat beberapa pengendara yang bernasib malang tersambar kereta karena kelalaian mereka. Kedua tragedi Bintaro adalah contoh konkret bahwa kecelakaan kereta dapat terjadi bukan hanya karena kurangnya fasilitas keamanan, tapi juga karena ketidakpedulian para pengguna jalan yang lain. Dan ketidakdisiplinan merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Apakah di setiap perlintasan perlu dibangun pos penjagaan yang profesional? Apakah perlu pemeriksaan rutin terhadap fungsi palang pintu? Apakah perlu ditempatkan aparat hukum yang dapat menindak pelanggar lalu lintas? Apakah perlu lintasan tanpa palang ditutup permanen? Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan lebih berhati-hati serta tetap disiplin dalam berkendara. Perjuangan 3 orang petugas dalam tragedi Bintaro 2 ini mengingatkan kita kepada kisah kepahlawanan Tri Musketeer yang memiliki prinsip satu untuk semua dan semua untuk satu. Mereka mendahulukan keselamatan seluruh penumpang dibanding keselamatan diri sendiri. Terima kasih Tri Musketeer KRL Bintaro. Karena jasamu, banyak nyawa yang terselamatkan dalam tragedi Bintaro 2. Duka cita yang mendalam juga kami haturkan untuk seluruh keluarga korban tragedi. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi kehilangan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita yang lain.